Kalau saudara setia pada hal kecil, maka saudara bisa memenuhi kualifikasi untuk hal yang besar. Kalau saudara setia pada hal kecil, sekali lagi saya katakan, maka saudara memenuhi kualifikasi untuk hal yang besar. Tapi bila saudara tidak setia pada perkara-perkara kecil, maka hal itu akan mendiskualifikasi saudara pada hal-hal yang besar. Sekali lagi, tapi bila saudara tidak setia pada perkara-perkara kecil, maka hal itu akan mendiskualifikasi saudara pada hal-hal yang besar. Kami menjadikan Engkau permata hati dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang lebih berharga, yang lebih bernilai, yang bisa kami miliki dalam dunia ini. Hanya Engkau yang menerima kami apa adanya, Tuhan, dengan sempurna. Hanya Engkau pribadi yang mengerti segala sesuatu yang kami hadapi. Engkau mengampuni kami, Tuhan, dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Tidak ada sesuatu yang bisa membawa kami untuk menuju kepada sorga. Segala sesuatu yang berharga dalam dunia ini, apapun yang kami miliki, bahkan dunia ini, tidak bisa membawa kami untuk menikmati keselamatan yang kekal. Hanya Yesuslah, hanya Engkau, Tuhan, yang bisa membawa kami untuk menikmati sorga yang kekal itu. Engkau begitu berharga, bernilai, lebih dari apapun juga yang ada dalam dunia ini. Karena Engkaulah Tuhan, pencipta dan juru selamat kami. Terima kasih, Tuhan. Biarlah kami begitu terus menghargai Engkau di dalam segala hal. Segala sesuatu akan lenyap, segala sesuatu akan hilang, tetapi kasih-Mu tetap abadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami telah puji muliakan Engkau. Tiba saatnya kami akan merenungkan sebahagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati kami. Berkat firman Tuhan hari ini akan memberkati kami semua yang hadir. Segala macam bentuk intimidasi, kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara yang berusaha untuk merintangi firman-Mu saat diberitakan, kami hancurkan, usir dia di dalam nama Yesus berkuasa. Engkau pergi, tinggalkan ruangan ini. Engkau tidak punya tempat dalam ruangan hati dan pikiran kami. Biar sepenuhnya berkat firman Tuhan akan menjadi bagian kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan. Siaplah hati kami untuk menikmati santapan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang terus memberikan kita kesempatan dan waktu. Kita kuat, kita sehat hari ini. Kita bisa berkumpul bersama-sama, saudara, memuji, memuliakan Tuhan. Anugerah Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Segera kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka dalam Lukas pasalnya yang ke-16. Injil Lukas pasalnya yang ke-16. Saya akan baca ayatnya yang ke-10. Saudara lihat dalam Alkitab saudara. Mungkin juga di slide. Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Firman Tuhan saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Hari ini kita akan belajar bahwa kita tidak boleh meremehkan hal-hal yang kecil. Karena banyak hal-hal yang besar, saudara, itu dimulai dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang kecil. Pembuatan jembatan di atas air terjun Niagara, saudara, itu dimulai oleh seorang anak yang berusia 15 tahun. Namanya Homan Walsh. Itu terjadi pada tanggal 30 Januari 1848, saudara. Apa yang dibuat oleh Homan ini, saudara, yang kasih oleh Tuhan? Dia menerbangkan sebuah layang-layang, saudara, yang diikatkan pada sebuah tali nilon yang kecil, saudara. Untuk apa? Menyeberangkan tali kecil itu ke seberang, saudara, sungai Niagara tersebut. Pada waktu nilon yang kecil itu, saudara, yang kasih oleh Tuhan, melewati Niagara tersebut, saudara, ada seseorang mengambil layang-layang tersebut. Nah, pada waktu nilon tersebut sampai di seberang, saudara, nilon yang lebih besar, mungkin nilon yang ukuran
2 mm, saudara, itu diikatkan pada ujung layang-layang tersebut. Kemudian nilon yang kecil itu ditarik, saudara. Untuk apa? Untuk mencapai seberang. Kemudian diikatkan lagi nilon yang lebih besar, mungkin karena nilon 3 mm bisa menarik nilon yang 7 mm, saudara, itu diikatkan lagi. Demikian juga, saudara, sampai mereka bisa menarik sebuah nilon yang lebih besar, saudara. Tujuannya apa? Mungkin nilon yang 30 mm atau 60 mm untuk menarik tali-tali baja di seberang, saudara yang kasih oleh Tuhan. Setelah tali-tali baja itu bisa diseberangkan dan menyeberangi Niagara tersebut, saudara, maka mulai tali-tali baja tersebut disusun, saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai landasan untuk mengirim barang, untuk pekerja bisa memulai konstruksi dari pembangunan, saudara, jembatan yang cukup besar pada waktu itu. Nah, jembatan itu sudah dan akhirnya jadi dan bisa dilewati oleh kendaraan, bahkan kereta api, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dimulai dari apa? Dari sesuatu yang kecil. Hanya nilon yang kecil yang diseberangkan, saudara yang kasih oleh Tuhan, diseberang dari Niagara tersebut. Dan itu tercatat, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bahkan nama yang membuat layang-layang tersebut, yang menyeberangkan layang-layang tersebut, itu tercatat dan diingat sampai sekarang. Jembatan yang begitu megah, mewah pada waktu itu, dimulai dari hal yang sepele. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan datang pada hari ini. Kita diminta jangan meremehkan hal yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Mengapa ada yang tidak setia dalam perkara-perkara kecil? Karena hal kecil itu sesuatu yang sangat mudah. Seperti sesuatu yang tidak berharga, tidak bernilai mungkin di mata saudara. Oh, sesuatu yang kecil, nilainya kurang, saudara yang kasih oleh Tuhan. Apakah kita sadar, saudara yang kasih oleh Tuhan, kematian yang begitu banyak itu bukan diakibatkan oleh binatang buas, oleh binatang yang mengerikan seperti singa, seperti harimau atau buaya, atau mungkin binatang berbisa seperti ular, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kematian yang begitu besar diakibatkan oleh binatang yang begitu kecil, yang kita anggap begitu sepele, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada waktu saya melihat, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu binatang yang sepele itu apa? Itu nyamuk, saudara. Gampang kita tangkap, saudara. Mati kan? Begitu sepele, kita mudah dengan tangan kita untuk kita tangkap, kita remukkan, dan kita haluskan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tahun 2022 menurut WHO itu ada kasus 249 juta kasus malaria di seluruh dunia, saudara. Nah, di Afrika di tahun 2022 itu kematian karena malaria, daerah Afrika paling besar, saudara, itu menyumbang kematian 580.000 kematian karena malaria. Tahun 2022 di seluruh dunia ada 608.000 kematian karena malaria. Nah, bagaimana kalau dengan tambah demam berdarah, saudara? Kita kan menganggap remeh, cuma nyamuk kecil. Tapi di sana mereka kalau ada singa, mereka hati-hati, kan singa mengerikan, saudara. Karena besar. Badak, buaya, takut untuk menyeberang. Tetapi kematian yang besar diakibatkan oleh binatang, saudara, itu bukan binatang yang mengerikan, bukan sesuatu seperti harimau, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, tapi dari hal-hal, dari binatang yang begitu kita sepelekan, saudara. Itu nyamuk, saudara. Saya lihat, benar juga. Kematiannya diakibatkan oleh nyamuk itu, saudara. Luar biasa bagaimana di tahun-tahun sebelum ditemukan vaksin penyakit malaria membunuh begitu banyak orang. Kalau kita di Indonesia juga demam berdarah itu juga banyak membunuh. Jadi kita tidak boleh meremehkan sesuatu hal yang kecil. Manusia cenderung meremehkan hal-hal yang kecil. Tapi kita lihat hal-hal yang kecil bisa berdampak pada skala yang begitu besar. Yesus mengajar kita jangan meremehkan sesuatu hal yang kecil. Pada hal yang kecil, saudara yang kasih oleh Tuhan, hal-hal yang kecil itu begitu penting, saudara. Murid-murid pernah
meremehkan anak-anak kecil. Mereka melihat ini anak-anak kecil ini, apa gunanya anak kecil ini? Pada waktu orang tua akan membawa anak-anak kecil kepada Yesus, saudara yang kasih oleh Tuhan, anak murid-murid memarahi orang-orang tua tersebut. Ini anak kecil mau dibawa kemana? Hanya untuk merepotkan Yesus saja. Tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya kesanggupan apa-apa. Apa sesuatu yang bisa dia buat? Apa sesuatu yang bisa dia kerjakan? Apa sesuatu yang bisa dia sumbangsi untuk Yesus? Cuma mau datang bikin sibuk saja ini anak-anak ini. Pergi sana. Sudah yang kasih oleh Tuhan, murid-murid meremehkan anak-anak kecil. Tapi kita lihat, sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak bernilai mungkin di pandangan mereka, tetapi menjadi teladan dan contoh yang luar biasa. Kita lihat dalam Markus 10 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Anak-anak yang diremeh-remehkan, ternyata mereka adalah teladan, saudara. Mereka adalah contoh bagi orang dewasa lihat kepada anak-anak kecil. Ayat 14 akan baca Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, pada waktu Yesus melihat murid-murid memarahi orang-orang tua, Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Kenapa? Sebab orang-orang yang seperti itulah, sebab anak-anak yang seperti itu yang empunya kerajaan Allah. Nah, bukan orang-orang tua saudara dikatakan, tapi anak-anak yang seperti itu hati mereka, saudara, itu anak-anak. Kalau saudara melihat anak-anak yang kecil, lihat matanya, itu murni, saudara. Dia tidak kenal untuk berbuat jahat. Dia tidak kenal dengan apa yang namanya sakit hati, iri hati, saudara. Anak-anak itu tidak punya kedengkian. Yang dia bisa buat apa? Cuma menangis kalau lapar. Cuma itu, saudara, yang kasih oleh Tuhan. Ayat selanjutnya 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kita lihat sesuatu yang diremehkan, ternyata mereka itu teladan, saudara. Anak-anak kecil itu teladan. Barang siapa, Yesus berkata, tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi saudara, kita jangan meremehkan hal yang kecil. Hal yang kecil itu akan menghasilkan hal-hal yang besar. Pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, saudara, dari hal yang kecil, hal yang tidak mungkin seluruh mayoritas orang akan melihat 5 roti dan 2 ikan. Apa nilainya? Apa harganya? Apa dampaknya? Untuk apa? Cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi kita lihat, saudara, 5 roti dan 2 ikan itu dampaknya apa? Bisa memberi makan 5.000 orang. Kalau saudara setia pada hal kecil, maka saudara bisa memenuhi kualifikasi untuk hal yang besar. Kalau saudara setia pada hal kecil, sekali lagi saya katakan, maka saudara memenuhi kualifikasi untuk hal yang besar. Tapi bila saudara tidak setia pada perkara-perkara kecil, maka hal itu akan mendiskualifikasi saudara pada hal-hal yang besar. Sekali lagi, tapi bila saudara tidak setia pada perkara-perkara kecil, maka hal itu akan mendiskualifikasi saudara pada hal-hal yang besar. Kita harus ingat hal ini. Saudara tidak akan diberikan hak, kemampuan untuk dipercayakan mengerjakan hal-hal yang besar, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kepercayaan dari hal yang kecil bisa mendatangkan saudara dipercaya untuk melakukan hal-hal yang besar. Pada waktu saudara pinjam uang di bank 1 miliar, kemudian tiba saatnya untuk pelunasan saudara, maka saudara tidak melunasi, saudara akan di blacklist dalam BI checking, saudara yang kasih oleh Tuhan. Nama saudara akan tercatat di bank BI. Ini tidak bisa menyelesaikan dananya. Nama saudara
blacklist dalam BI checking. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pada waktu itu saudara akan mengambil dana 2 miliar atau 3 miliar. Oh, saudara pikir akan saya ambil di BRI. Kita pergi di Bank Danamon. Bank Danamon cek nama saudara di Bank BI. Di blacklist dia. Tanggal sekian dia ambil di Bank BRI. Oh, saudara pergi lagi di bank yang lain. Seluruh bank di Indonesia nama saudara tercatat. Dan tidak ada satu bank pun yang akan mempercayakan pemberian dana kepada saudara. Karena kenapa? Saudara tidak setia dalam hal yang kecil. Sekarang saudara semua ambil dana yang lebih besar lagi. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi kalau saudara bisa melunasi mungkin 1 miliar, nama saudara tidak ada dalam BI checking. Saudara minta lagi pengambilan dana 2 miliar, 3 miliar, memenuhi syarat. Kadang kenapa? Saudara sudah dipercaya pada perkara yang kecil, pada dana yang kecil, saudara yang kasih oleh Tuhan, pada nominal yang kecil. Pada waktu saudara mengambil nominal yang besar, saudara sudah bisa dipercaya untuk mengambil sesuatu yang lebih besar. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 25, ini perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Coba lihat dalam Matius pasal yang ke-25. Kalau saudara setia, maka Tuhan Yesus juga mempercayakan hal-hal yang besar kepada saudara. Matius pasal 25 ayat 20 dan 21. Matius pasal 25 ayat 20 dan 21. Firman Tuhan saya baca dalam nama Tuhan Yesus. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita bisa dipercaya untuk mengerjakan pekerjaan dalam hal yang besar pada waktu kita setia dalam perkara yang kecil, saudara yang kasih oleh Tuhan. Coba dalam ayat 23. Maka kata Tuhan itu kepadanya. Matius 25, saudara. Matius 25 ayat 22. Matius 25 ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima tadi 5 talenta, sekarang 2 talenta. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Selanjutnya 25. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi Tuhan saja, saudara, menyampaikan hal ini. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka engkau akan diberikan tanggung jawab yang besar. Saudara yang kerja di perusahaan, pada waktu perusahaan dan atasan saudara melihat dalam hal-hal yang kecil, saudara tidak bisa dipercaya. Saya mau katakan mustahil, saudara, engkau bisa melihat engkau akan dipromosikan. Mustahil engkau akan diangkat. Mustahil engkau akan melihat promosi dalam hidupmu. Karena kenapa? Dalam hal yang kecil saja engkau tidak bisa dipercaya. Demikian juga dalam pekerjaan Tuhan, dalam kerajaan Allah. Yesus berkata, sudah yang kasih oleh Tuhan, kalau engkau setia dalam perkara-perkara kecil, maka engkau juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Abraham Lincoln pernah berkata, jika Anda ingin mengetahui seperti apa seorang pada dasarnya, berikan dia kekuatan. Berikan dia kekuatan. Siapapun saja dapat bertahan, saudara, dalam kesulitan. Tapi hanya orang yang hebat yang bisa bertahan di dalam kemakmuran.
Kalau engkau bisa bertahan dalam perkara kecil, saudara, maka engkau juga bisa mungkin diberikan kepercayaan untuk perkara yang besar. Tapi hanya orang yang hebat bisa bertahan di dalam kemakmuran. Ada banyak orang gagal dalam ujian kekuasaan yang kecil atau kemakmuran yang kecil. Karena mereka gagal dalam hal kecil, mereka tidak diberi lebih banyak. Kita mungkin menginginkan hal-hal yang besar dalam hidup ini. Tuhan, saya ingin diberkati dengan lebih besar lagi. Saya ingin diangkat lebih besar lagi. Saya ingin melihat ini dan itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ingat saudara, apakah engkau sudah setia dalam perkara-perkara kecil di mana Tuhan percayakan dalam hidupmu? Jangan mengharapkan hal-hal yang besar, sedangkan dalam hal-hal yang kecil engkau tidak bisa dipercaya, engkau tidak bisa bertanggung jawab, engkau tidak setia di dalam perjalanan hidup ini. Kita lihat dalam Lukas pasal 19 ayat 17 dan 19, sesuatu yang sama juga diangkat oleh Yesus. Lukas 19 ayat 17. Jawab Yesus. Lukas 19 saudara. Matius 19 itu. Lukas 19. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Setia dalam perkara kecil, dipercayakan kekuasaan atas 10 kota. Selanjutnya 18. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Lihat selanjutnya. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Kalau ingin melihat hal yang besar, setia dari hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Jangan engkau lihat perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan yang luar biasa, saudara, langsung besar. Mereka setia dari hal-hal yang kecil. Mereka memulai dari usaha, bahkan usaha dari garasi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bill Gates, kita jangan lihat dia sudah kaya raya sekarang. Dia memulai dari nol. Dia memulai cuma dari garasi rumah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Apa yang engkau miliki, saudara yang kasih oleh Tuhan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh hati. Kalau engkau ingin melihat Tuhan mempercayakan engkau kepada hal-hal yang besar. Orang yang menyembunyikan talenta, Tuhan Yesus katakan, dia adalah hamba yang jahat dan malas. Kita yang diberikan sesuatu dan kita tidak bertanggung jawab di sana, saudara. Tuhan bilang, kamu malas, kamu jahat. Jadi kita mulai setia dari apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dari apa yang kita miliki, kita belajar setia dengan Tuhan. Tuhan sebenarnya akan memberi banyak lebih, saudara yang kasih oleh Tuhan. Seperti yang tadinya cuma dari 5 mina. Dia lihat, oh Tuhan lihat dia setia dari hal yang kecil. Maka Tuhan akan percayakan hal yang besar. Kita sendiri yang menghambat berkat Tuhan di dalam diri kita. Sebenarnya Tuhan akan memberkati hidupmu, mengangkat hidupmu, memberi yang lebih, dan tidak terbatas. Tapi engkau sendiri yang membatasi berkat Tuhan dengan sikapmu yang jahat dan malas, kata firman Tuhan. Yesus sendiri katakan tersebut kepada hamba yang punya 1 talenta, saudara. Tapi dia sembunyi talenta, malah dia gali dalam tanah dan sembunyi talenta tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kan kalau dapat sesuatu dari bank, engkau dipercayakan untuk menerima uang dari bank, engkau akan berterima kasih kan? Meskipun itu hanya pinjaman. Kita akan bangga, oh saya dapat pinjaman. Engkau bisa memakai dana tersebut untuk mengelola, untuk menjadi banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, mari kita mulai belajar dalam hidup kita. Kita lihat, di dalam Alkitab saya pelajari ternyata, saudara,
Tidak ada orang-orang yang besar di dalam Alkitab kemudian dipercaya oleh Tuhan karena tidak setia. Semuanya mereka orang-orang yang setia dari hal-hal yang kecil yang dipercayakan mereka kepada mereka. Kita melihat saudara yang kasih oleh Tuhan bagaimana Yusuf. Yusuf itu seorang yang benar-benar setia dari segala sesuatu apa yang dipercayakan kepadanya. Dia disuruh untuk pergi melihat saudara-saudara yang dia pergi. Pada waktu dia dijual di rumah Potifar, dia mengerjakan semua yang dipercayakan kepada dia, dan akhirnya dia mengepalai seluruh rumah dari Potifar. Di dalam penjara demikian juga saudara yang kasih oleh Tuhan, dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Kita melihat bagaimana Yosua bisa menjadi pemimpin pengganti dari Musa. Yosua ini setia mendampingi Musa dimanapun Musa pergi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia seorang yang taat. Daud seorang yang setia untuk mengembalakan domba yang kecil. Dia setia, dia menjaga, dia merawat. Pada waktu ada singa beruang datang, untuk apa? Untuk datang menerkam hewan peliharaannya. Dia maju, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia menangkap, dia membunuh binatang-binatang buas tersebut. Seorang yang setia dari hal-hal yang kecil. Bukan pada waktu singa datang atau beruang datang kemudian dia lari, saudara yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, dia menghadapi, dia melawan, dia melindungi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kawanan yang kecil ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi tidak heran kalau Tuhan memakai dia untuk apa? Untuk menjadi raja atas Yehuda dan Israel. Mengapa? Dia setia dari hal yang kecil. Dari apa? Tuhan lihat, oh dia setia dari kawanan domba. Tidak ada binatang yang mau berani, yang bisa menerkam, yang bisa mengambil hewan peliharaan dari Daud. Kalau orang-orang lain pada waktu lihat singa beruang, mereka akan lari. Mereka akan tinggalkan yang mereka pikir apa nyawa mereka sendiri. Tapi tidak demikian dengan Daud. Daud akan maju, dia akan tangkap, dan dia akan bunuh setiap singa dan beruang yang datang untuk menerkam binatang peliharaannya. Tuhan lihat dia layak untuk menjadi apa, saudara kasih oleh Tuhan, raja atas Yehuda dan Israel. Dia seorang yang bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil. Bagaimana Tuhan akan mengangkat seseorang menjadi raja atas Yehuda dan Israel pada waktu ada binatang menyerang kawanannya, dia duluan lari? Bisakah seorang pengecut, seorang yang tidak bertanggung jawab, seorang yang tidak setia dari hal-hal yang kecil akan mengepalai sebuah bangsa yang besar? Tentunya tidak bisa, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau engkau ingin melihat hidup kita diberkati, hidupmu melihat hal-hal yang luar biasa, kita mulai belajar setia dari hal-hal yang kecil. Belajar setia dari apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dalam hal keuangan engkau belajar setia. Kalau engkau ingin lihat bertambah dan bertambah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam waktu yang Tuhan berikan, pergunakan waktu yang ada. Orang lain kerja, kita hanya tidur-tiduran. Bagaimana kita bisa melihat berkat Tuhan? Kita nggak menghargai waktu yang ada, saudara yang kasih oleh Tuhan. Apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita hargai, kita pergunakan dengan baik. Itu yang akan memberikan kita waktu dan kesempatan. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, pernah melihat dan membaca langsung bagaimana statement dari hamba Tuhan senior ini. Dikatakan seorang hamba Tuhan, kalau dia tidak bisa dipercaya dalam hal yang kecil seperti keuangan, maka dia tidak bisa dipercaya dalam semua hal. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Artinya saudara yang kasih oleh Tuhan, kita nggak bisa tidak setia dalam hal-hal yang kecil. Dan ini menjadi dasar saya juga untuk terus setia kepada Tuhan dalam segala hal, apalagi dalam hal keuangan. Kalau sudah lihat di warta itu ada laporan keuangan ekstra korban, saudara. Itu ada 10 juta yang masuk. Itu dananya sudah kepakai, saudara. Kemarin tadi malam saya panggil Alvin coba mana itu pengeluaran yang dari tahun 22. Saya coba lihat-lihat, ada pengeluaran yang saya nggak tahu dari mana. Itu dari Bro Angki, saudara, dia pernah pegang dulu. Kadang saya suruh beli ini, saudara. Jadi lupa dicatat. Kemudian diteruskan juga sama
Saudara Alvin, kadang ada yang lupa dicatat, ini pengeluaran waktu beli apa, notanya tidak ada. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu 10 juta lebih. Mau tanggung jawab bagaimana? Uangnya tidak ada, tapi tidak ada pertanggungjawaban. Daripada hati nurani, saudara, ini merasa berdosa dan bersalah, kita kasih masuk. Walaupun kita harus ganti. Kita bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil. Kalau kita nggak setia, nggak bisa dipercaya dari hal-hal yang kecil, kita nggak akan bisa lihat Tuhan memberkati kehidupan kita dan juga gereja kita. Amin, saudara. Makanya sering saya katakan kepada saudara, saya kalau terima berkat itu satu tumpang tangan, itu amplop. Tuhan jauhkan kikir, jauhkan pelit, jauhkan hitung-hitungan, jauhkan memperkaya diri sendiri, jauhkan Tuhan. Jadi saudara, saya kalau kasih keluar dana, saya nggak berhitung. Kalau habis, harus habis di rekening, tapi jangan ikut seperti saya, saudara. Saya ini hamba Tuhan. Kalau dana saudara untuk perputaran di kantor, cuma di tempat saudara berusaha, uang cashnya tinggal segitu, kemudian saudara seperti saya, kolaps saudara punya usaha. Nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Nah, jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, maka itu terjadi seperti doa. Kalau seperti saya. Karena saya melihat pada waktu kita bisa setia dari hal-hal yang kecil, maka apa yang kita minta itu Tuhan kasih, saudara. Amin. Saya melihat Tuhan, kami minta ini Tuhan, Tuhan kasih. Tuhan, kami belum punya dana, kami butuh AC. Bagaimana Ibu Kades? Saudara ada itu perjalanan AC, kita butuh 2 AC untuk standing. Walaupun kita nggak punya dana itu barang kita butuhkan, itu Tuhan siapkan. Asal apa? Kita bisa dipercaya dari hal-hal yang kecil. Kalau kita nggak bisa dipercaya dari hal-hal yang kecil, bagaimana Tuhan bisa mempercayakan kita untuk minta ini, minta itu, Tuhan kami perlu ini. Bagaimana bisa kita dipercaya oleh Tuhan? Kamu ini penipu, kamu ini pendusta. Bagaimana caranya Tuhan akan berkati kita? Tuhan akan buka pintu-pintu berkat, tingkap-tingkap di langit untuk tercurah dalam kehidupan kita. Apalagi dalam pelayanan kita. Bulan depan kita butuh dana, saudara. Untuk acara ini, itu dalam proposal kami butuh 100 juta lebih. Tuhan bisa kasih sama kita. Asal apa saudara yang kasih oleh Tuhan, karena hamba Tuhan yang datang kita kasih dana nanti. Mereka datang ke sini bukan pulang kemudian tangan kosong. Kita kasih dana, saudara, kepada mereka. Untuk apa? Untuk mereka pulang nanti. Pulang ada uang jalan. Karena nggak semua hamba Tuhan yang datang kemudian punya uang cukup untuk datang. Jadi mereka datang kita kasih uang jalan dan juga untuk pulang. Kalau Tuhan lihat kita bisa dipercaya dari sebelum-sebelumnya sudah dikasih oleh Tuhan, kita pakai sebaik-baiknya dana yang kita butuhkan. Tadi malam saya telepon Om Amon, ada dana yang kita dana pengeluaran kita dari apa? Tukang ya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau nggak salah terakhir ada masukan 4 juta. Iya, kalau nggak salah 4 juta. Kami cek saudara dalam catatan, saya cek itu ada. Bukan tidak mau dicatat, memang akan dikeluarkan sudah yang kasih oleh Tuhan. Tapi pada waktu kita belajar setia dari hal-hal yang kecil, saya percaya Tuhan akan adakan apapun yang kita butuhkan. Amin, saudara. Kita lihat bagaimana Tuhan mengadakan segala yang kita butuhkan itu dari yang nggak ada, dari sama sekali yang kita nggak punya dana. Tapi pada waktu kita bisa dipercaya, Tuhan akan memberkati kita. Kita punya Videotron ini sudah mau selesai pembayaran, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dananya dari mana? Dari mana saja saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita mulai bukan karena kita punya dana 100 juta atau 200 juta kita pembayaran, tidak. Dari kita nggak punya. Tapi Tuhan lihat kita bisa dipercaya, maka Tuhan kasih itu. Amin, saudara. Mari kita terus bawa hidup kita. Demikian juga dalam kehidupan saudara. Di dalam saudara berusaha, saudara membangun relasi dengan orang lain. Biar orang lain bisa mempercayai saudara. Orang lain bisa mempercayai hidup saudara. Dan mereka bisa percaya dan mau membangun relasi, hubungan dengan saudara. Pada waktu saudara tidak bisa dipercaya, maka mustahil saudara bisa untuk dipercaya dan lebih lagi membangun hubungan dengan orang tersebut. Mulai setia dari hal-hal yang kecil, maka engkau akan melihat Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar di dalam hidupmu. Amin, saudara. Kalau engkau ingin besar dalam hal keuangan,
engkau mulai setia mengurus hal-hal yang kecil yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Urus baik-baik usaha, urus baik-baik apa yang ada dalam hidupmu, urus baik-baik, kelola baik-baik, perbesar usahamu, kelola dengan baik-baik. Kita kalau usaha kecil kemudian kita nggak kelola baik-baik, saudara, kita nggak atur pengeluaran sebaik-baiknya, kita nggak atur pemasukan, saudara, yang kasih oleh Tuhan habis. Jadi dalam hal yang kecil saja setia, urus baik-baik. Jangan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kalau lihat pengeluaran lebih besar yang gak penting, saudara, stop, jangan beli. Yang gak penting, stop, jangan beli. Yang gak penting, stop, jangan beli. Yang penting-penting saja yang harus dibeli untuk memutar usaha. Itu setia untuk mengurus dalam hal yang kecil. Kalau saudara setia dalam hal seperti itu, maka saya katakan, saudara akan lihat apa yang saudara kerjakan terus diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi bagian saudara, saudara lakukan dengan baik-baik. Mulai belajar dari hal-hal yang kecil. Orang-orang yang besar adalah orang-orang yang belajar setia dari hal-hal yang kecil. Mereka disiplin dari hal yang kecil, maka Tuhan memberkati mereka dengan begitu luar biasa. Amin, saudara. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita.